Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Evi Hamsatu, biasa dipanggil Evi, dengan NIM 25411040753. Di sini saya akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Al-Quran disebut mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih Al-Quran disebut mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, karena Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi juga mirsa, mukjizat yang melemahkan semua usaha manusia untuk menandinginya. Lalu, arti mukjizat secara bahasa. Mukjizat atau al-mu'jizatu dari akar kata al-ajzu, yang artinya lemah atau tidak mampu. Kata kerjanya al-ajaza, ya'jizu, ya'jaz, yang artinya melemahkan. Pertanyaannya, apa bedanya mukjizat dan keajaiban biasa? Keajaiban itu bisa jadi trik atau teknologi, sedangkan kalau mukjizat itu bayan human ability, datang langsung dari Allah SWT. Jadi bukanlah kiasan dari teknologi dan tidak mungkin suatu mukjizat itu bisa ditiru atau adalah suatu trik, itu sangat tidak mungkin. Apa saja sih pilar mukjizat Al-Quran? Pilar mukjizat Al-Quran ada tiga menurut Muhammad Quraisy. Yang pertama, keindahan redaksi atau balaghah wal fasahah, susunan kata indah, teliti dan tak tertandingi. Kedua, ada isyarat ilmiah. Dalil ilmiah yaitu ayat-ayat tentang alam, manusia, kosmos, terbukti oleh sains ilmu modern. Dan yang ketiga, pemberitahuan gaib atau akhbar ghaibiyah, kisah masa lalu dan masa depan yang benar apa adanya. Contoh ayat yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 2, Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya manusia dari segumpal darah. Dan contoh yang kedua, Quran Surat Al-Zariyat ayat 47, Wa inna lahu muslimun, yang artinya langit terus mengembang, expanding universe. Jadi semua itu terbukti sainsnya bergabung dengan belajar Al-Quran. Para ulama juga menambahkan pandangan mereka, ada yang menekankan bahwa mukjizat Quran terletak pada makna redaksinya yang asing dan berbeda dari syair Arab. Ada pula yang menyoroti kefasihan lafal dan susunan kata yang begitu memikat. Semua sepakat, gaya bahasa Quran tidak bisa ditandingi. Muhammad Ali Al-Satuni kemudian memperluas penjelasan. Beliau menegaskan bahwa Al-Quran tidak memiliki kontradiksi, gaya bahasanya unik, konsisten dengan ilmu pengetahuan yang modern, dan memiliki pengaruh luar biasa terhadap pengikut maupun musuhnya. Mukjizatnya bukan hanya indah, tapi juga logis, ilmiah, dan menyentuh hati. Dari sinilah lahir disiplin ilmu khusus bernama Ulum Al-Quran, ilmu yang membahas segala hal tentang Quran, tafsir, sejarah, redaksi, hingga mukjizatnya. Semakin dipelajari, semakin tampak keagungan wahyu ini. Baik teman-teman, kita sudah melihat bagaimana Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci, tapi sebuah miracle atau mukjizat yang melemahkan semua usaha manusia yang ingin menandingi. Dari sisi bahasa, ia memikat hati dan membawa usaha keindahan dan kasihan. Dari sisi ilmu, ia memiliki syarat alam semesta yang baru terbukti oleh sains modern. Dari sisi kognitif, ia mengabarkan hal-hal yang mustahil untuk manusia biasa. Al-Quran itu seperti matahari, kita bisa melihat mata, tapi sinyalnya tetap ada. Dia juga seperti GPS spiritual yang selalu menunjukkan arah meski kita tersesat di jalan yang Al-Quran itu seperti cahaya matahari, kita bisa melihat mata. Al-Quran itu seperti cahaya matahari, kita bisa melihat mata, tapi sinarnya tetap ada. Ia juga seperti GPS spiritual yang selalu menunjukkan arah meski kita tersesat di jalan yang
Allah berfirman, dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi Allah. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Mari kita bukan hanya mengakui mukjizat Al-Quran, tapi juga memahaminya, mengamalkannya, dan menjadikannya kompas hidup. Karena mukjizat ini bukan hanya untuk masa lalu, tapi untuk kita, untuk sekarang, untuk masa yang akan datang. Ingatlah, Al-Quran adalah hadiah dan dari Allah SWT. Mari kita buka hati, buka pikiran, dan biarkan cahaya waktu ini menerangi langkah kita sampai akhir hayat. Sekian apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Bagi kurangnya mohon dimaklumi, karena kesempurnaan hanya dari Allah SWT. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Banyak kesalahan mohon dimaklumi, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Halo everyone, perkenalkan, nama saya Evi Maksudnya dan NIM 0 belakang. Keren ya. Terus. Semua usaha manusia untuk menemukan Allah emang. Astagfirullahaladzim. Gila, kita kenapa? Tong beli dong pencetak. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar yang ada dalam Islam? Kenapa? Terus kenapa sih?